Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Amalia Solihah dari kelas BPIA Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang hakikat nafs atau yang biasa disebut dengan jiwa. Pembahasan tentang jiwa atau nafs itu sebenarnya sangat menarik sekali untuk dikaji, karena nafs telah menjadi wacana dalam pemikiran Islam. Nafs atau disebut dengan jiwa, para filosof muslim sepakat untuk mendefinisikan bahwa nafs atau jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Sedangkan menurut kaum sufi, jiwa yang dimaksudkan itu lebih mengarah kepada istilah hawa nafsu. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan antara pandangan para filosof muslim yang menganggap bahwa jiwa adalah ruh yang berupa zat dan substansi. Metode serta cara pandang yang berbeda antara filosof muslim dan kalangan sufi ini yang menjadikan perbedaan dalam pengertian jiwa itu sendiri. Para filosof biasanya mereka itu lebih menekankan pada akal dan logika, sedangkan para sufi biasanya lebih mengarah kepada intuisi mereka. Ibnu Sina yang termasuk dalam ahli filosof muslim mengatakan bahwa jiwa itu merupakan hakikat manusia yang sebenarnya. Ibnu Sina dan Al-Farabi berpendapat bahwa jiwa itu adalah substansi sekaligus berupa bentuk, yang artinya substansi dalam dirinya dan bentuk dalam hubungannya dengan tubuh. Sedangkan menurut para kaum sufi, jiwa itu merupakan musuh yang paling berbahaya bagi manusia. Imam At-Tirmizi menggambarkan bahwa jiwa merupakan tunggangan para syaitan dalam menggoda manusia. Unsur esensial yang terdapat dalam jiwa adalah udara panas semacam asap yang berwarna hitam yang di dalamnya itu terdapat karakter-karakter yang buruk. Pada dasarnya, jiwa itu sebenarnya memiliki sifat cahaya serta bisa bertambah baik dengan adanya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi yang baik, serta rendah hati terhadap sesama. Jiwa ini bisa bertambah baik apabila seseorang itu bisa menentang hawa nafsunya sendiri, kemudian tidak menghiraukan ajakannya, serta dapat melatihnya dengan rasa lapar dan mengerjakan amalan-amalan yang berat. Perlu diketahui bahwa sebenarnya jiwa itu suka menipu pemiliknya, sehingga pemiliknya itu sering terjebak dalam tipuannya. Setiap orang tentunya akan mengalami dan menghadapi cobaan jiwa, baik dia itu orang yang zuhud, ahli ibadah, bahkan para ulama sekalipun akan berhadapan dengan cobaan jiwa ini. Dalam terminologi tasawuf, nafs juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang melahirkan sifat tercela ataupun perilaku yang buruk. Nafs itu dibagi menjadi beberapa tahapan, dan tahapan nafs yang paling rendah itu biasa disebut dengan nafs amarah, yakni nafs yang terus-menerus cenderung mendorong manusia kepada hal-hal yang buruk dan rendah. Setelah melalui beberapa latihan spiritual, jiwa bisa ditingkatkan menjadi nafs lawwamah, yaitu jiwa yang mampu mencela kekurangan-kekurangan dirinya sendiri.
Apabila nafs lawwamah ini ditingkatkan lagi, jiwa itu akan sampai kepada puncaknya kesempurnaan, yaitu nafs mutmainnah, yang artinya jiwa yang tentram, damai, dan bahagia. Sebenarnya sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari, mengetahui, dan mendalami ilmu tentang jiwa ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Bajjah, beliau adalah seorang filosof muslim. Beliau mengatakan bahwa ilmu tentang jiwa harus lebih utama dipelajari dan ia merupakan ilmu yang paling mulia. Ilmu tentang jiwa mendahului ilmu-ilmu alam serta ilmu-ilmu luhur yang lainnya. Dan setiap ilmu itu terpaksa untuk mempelajari psikologi, sebab kita tidak mungkin bisa mengetahui berbagai prinsip ilmu jika belum mengetahui jiwa dan hakikatnya. Begitupun dengan Imam Al-Ghazali, seorang sufi yang terkemuka, di mana beliau juga berpendapat bahwa mengetahui persoalan dan ilmu jiwa itu lebih utama. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat nafs atau biasa disebut dengan jiwa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.